Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Andis Irianto. Sebelumnya aku maaf banget nih, udah beberapa hari nggak buat video soalnya ya. Aku juga ada persiapan juga untuk pindah ke asrama karena udah mau masuk ke semester 2 perkuliahan. Nah, di sini aku bakal ngebahas apa aja sih? Di sini aku bakal ngebahas SNMPTN, seleksi mandiri, SNMPN, jalur prestasi, dan yang paling mungkin banyak diminati oleh siswa-siswi sekarang adalah kedinasan. Oke, buat kalian yang pengen mengetahui lebih rinci lagi mengenai SNMPTN dan jalur SNMPN, kalian boleh banget lihat video aku sebelumnya. Nanti aku juga bakal kasih linknya dan bakal aku taruh juga di pojok video ini nanti. Nah, jadi aku di sini bakal ngebahas aja secara umum, secara general apa aja sih jalur-jalur, apalagi yang hanya menggunakan nilai rapot dan prestasi saja. Oke, di sini kita akan membahas dulu apa itu jalur penerimaan dan alokasi daya tampung mahasiswa baru. Nah, jadi di LTMPT akan melaksanakan dua jalur secara secara khususnya emang dua jalur. Jadi ada jalur SNMPTN dan SBMPTN. Nah, untuk jalur mandiri sendiri, jalur mandiri ini biasanya diadakan oleh universitas itu sendiri atau institut itu sendiri. Nah, SNMPTN berdasarkan nilai akademik saja dan prestasi lainnya. Nah, terus ini juga ditetapkan oleh PTN dan kuota minimumnya ada 20%. Jadi setiap PTN wajib untuk bisa membuat kuota SNMPTN sebanyak 20% minimalnya dan maksimalnya sesuai dengan kuota yang tersedia. Kemudian untuk SBMPTN berdasarkan hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lainnya yang ditetapkan oleh PTN juga dan kuota minimumnya adalah 40%. Nah, seperti yang udah aku kasih tahu juga di video sebelumnya, jadi kita itu sebenarnya jangan terlalu berharap di dalam SNMPTN, tapi kita bisa mengoptimalkan dan memaksimalkan lagi supaya kita bisa mempunyai peluang yang lebih besar untuk bisa diterima di SNMPTN, yaitu dengan cara-cara yang udah aku kasih tahu di video sebelumnya. Nah, kemudian di sini juga ada jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini itu bisa menggunakan nilai rapot atau hasil UTBK. Tapi aku di sini bakal membahasnya lebih banyak membahas mengenai jalur prestasi yang menggunakan nilai rapot itu. Jadi mandirinya ada jalur prestasi dan jalur yang lainnya. Nah, terus kuota maksimumnya adalah 30%. Tapi ada sedikit catatan nih. Catatannya adalah untuk PTN Badan Hukum atau PTN BH. Nah, kuota SBMPTN minimum 30% dan seleksi mandiri maksimum 50%. Jadi kalian itu harus tahu juga PTN mana aja sih yang termasuk PTN BH, karena dari itu kalian bisa membuat suatu strategi, membuat suatu plan A, B, dan C jika kalian ditolak di salah satu jalurnya. Oke, SNMPTN. Yang pertama di sini aku bakal ngebahas mengenai PTN Badan Hukum. PTN BH apa aja sih? Nah, jadi perguruan tinggi Badan Hukum atau PTN BH adalah perguruan tinggi yang didirikan pemerintah dengan status sebagai badan hukum publik yang otonom. Terus, ada pun 4 perguruan tinggi di Indonesia pertama kali yang berstatus badan hukum ini ada UI, UGM, IPB, dan ITB. Kemudian pada tahun 2012, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, BHMN diputuskan berubah penamaan menjadi PTN BH. Nah, PTN berbasis hukum ini atau PTN Badan Hukum ini apa aja sih universitasnya atau institutnya? Yang pertama adalah ITB, yang kedua ITS, yang ketiga IPB, yang keempat UGM, yang kelima Universitas Indonesia UI, yang keenam Unpad, yang ketujuh Unair, yang kedelapan Undip, yang kesembilan USU, yang kesepuluh UNS, yang ke-11 Unhas, dan yang ke-12 adalah UPI. Jadi ada 12 PTN yang berbasis atau badan hukum yang ada di Indonesia. Nah, PTN-PTN ini akan boleh melaksanakan atau membuat seleksi mandiri dengan maksimum 50% dari total keseluruhan penerimaan. Oke. Sekarang di sini seperti yang udah aku jelasin juga di video sebelumnya, kita sekarang sudah ada di tahap nomor 6, yaitu pengisian PDSS sekolah, pangkalan data sekolah dan siswa. Nah, untuk pendaftaran SNMPTN akan dilaksanakan pada Februari mendatang. Jadi kita akan melaksanakan pendaftaran SNMPTN, pilihan PTN dan program studi,
pengunggahan portofolio, dan seleksi jalur SNMPTN. Oke, kemudian di sini untuk pilihan program studi SNMPTN, yang pertama adalah setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Kemudian, jika memilih 2 program studi, salah satunya harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, SMK asalnya. Jika memilih 1 program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Nah, kenapa sih? Karena hal ini untuk bisa memaksimalkan lagi, untuk bisa mengembangkan lagi, untuk bisa mendidik lagi para siswa-siswi yang nantinya akan menjadi mahasiswa, dan mahasiswa tersebut akan membangun daerahnya masing-masing. Kemudian disarankan untuk tidak lintas minat. Nah, ini juga pernah aku jelasin di video SNMPTN. Jadi, pilihan program studi dan apa aja sih yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Jadi kalian bisa lihat video aku sebelumnya. Nah, di sini portofolio. Apa sih portofolio itu? Jadi portofolio adalah salah satu kriteria penilaian di dalam SNMPTN ataupun di dalam SBMPTN, yang dimana perguruan tinggi tersebut mewajibkan untuk para calon mahasiswanya mengirimkan file pendukung. Misalkan nih, di sini kan ada jurusan olahraga, seni rupa, desain dan kriya, terus tari, ada teater, terus yang berhubungan dengan musik, ada seni karawitan, etnomusikologi, terus fotografi, film, terus ada juga seni. Nah, misalkan nih, kalian memilih jurusan fotografi, maka dari perguruan tinggi tersebut akan ada sesuatu indeks ataupun sesuatu kriteria penilaian lainnya. Misalkan kamu diwajibkan untuk bisa membuat salah satu foto yang bertemakan ini. Kamu harus menggunakan ini, dan aturannya ini. Jadi di situ ada penilaian lain untuk bisa kalian lolos. Nah, aku harapkan juga buat kalian yang milih jurusan seperti seni, olahraga, dan sebagainya yang ada di layar ini. Nah, aku harapkan kalian untuk mengisi portofolio dengan serius dan sebenar-benarnya, karena itu adalah penilaian juga di dalam seleksi. Oke, sekarang kita masuk ke seleksi mandiri perguruan tinggi negeri. Nah, pembagian seleksi mandiri itu ada 4. Yang pertama adalah jalur prestasi, yang kedua menggunakan nilai UTBK 2020, yang 2022, kemudian yang ketiga ujian soal seleksi mandiri, dan yang keempat adalah kemitraan. Nah, tapi di sini aku bakal ngebahasnya lebih terperinci dalam jalur prestasi, karena di jalur ini kita tidak perlu lagi yang namanya ujian. Nah, seleksi mandiri jalur prestasi. Nah, sebenarnya jalur mandiri ini banyak sekali namanya, banyak sekali jenisnya, tergantung dari perguruan tinggi yang mengadakan jalur prestasi tersebut. Misalkan nih di UGM, ada PBUB, ada PBUTM, ada PBU SMAK. Kemudian di IPB ada jalur PIN, jalur ketua OSIS, jalur hafiz Quran, jalur afirmasi, jalur prestasi pramuka. Kemudian di Undip ada SBUB dan PSSB. Di Unpad ada SMUP, jalur prestasi, dan masih banyak yang lainnya. Nah, jalur prestasi ini biasanya hanya menggunakan nilai raport dan prestasi saja. Jadi buat kalian misalkan yang males buat ujian lagi, nah kalian boleh banget nih buat di jalur prestasi ini. Tapi jalur prestasi ini ada yang dibuka sebelum SNMPTN dan ada juga yang dibuka setelah SBMPTN. Jadi kalian harus tahu mengenai informasi mana aja sih jalur prestasi yang sudah dibuka saat ini, mana aja sih yang jalur prestasinya dibukanya nanti, dan sebagainya. Oke, lanjut ke SNMPN. Sama seperti SNMPTN, SNMPN juga udah aku jelasin di video sebelumnya secara rincinya sampai ke alur-alur pendaftarannya. Oke, di sini aku bakal ngebahas aja secara singkat SNMPN yang akan dibahas, yaitu yang pertama mengenai ketentuan SNMPN, yang ketiga syarat pendaftaran SNMPN, yang ketiga tahapan pendaftaran SNMPN, dan yang keempat adalah daftar politeknik dan program studi yang ada di SNMPN 2022. Nah, ketentuannya adalah SNMPN diikuti oleh 44 politeknik negeri yang tersebar di seluruh Indonesia.
Seleksi ini dapat diikuti oleh siswa SMK, SMA, MAK berdasarkan nilai prestasi dan nilai prestasi akademik. Nah, di sini nilainya ada dua, yaitu mengenai nilai akademik, mengenai nilai pengetahuan, dan mengenai nilai keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan nilai ini sangat diperlukan karena yang udah aku jelasin, SNMPN adalah salah satu jalur masuk ke Politeknik yang dimana Politeknik akan membentuk mahasiswa untuk bisa langsung terjun di masyarakat nanti setelah lulus. Nah, kalau sudah daftar SNMPTN, boleh nggak ikut SNMPN lagi? Boleh kok, kamu bisa mengikuti SNMPTN dan SNMPN secara bersama. Nah, syarat pendaftaran SNMPN 2022 yang pertama adalah sekolah wajib memiliki akun NPSN, siswa wajib memiliki akun NISN, dan diharapkan akun NISN ini tidak ganda. Karena banyak waktu itu di tahun aku yang ganda akunnya, jadi ada kesalahan dari pihak pemerintahnya, mungkin karena ada salah data dari kita dan sebagainya. Kemudian siswa yang dapat mengikuti ini adalah tahun 2022. Nah, ini sebenarnya aku agak tipe ya, ini sebenarnya siswa yang dapat mengikuti hanyalah tahun 2022. Kemudian sekolah memiliki sendiri siswa mana yang berhak mengikuti SNMPN 2021, dan seleksi Politeknik memerlukan atau tidak perlu mendaftarkan akun LTMPT. Nah, di sini ada tahapan pendaftaran dalam SNMPN 2022. Yang pertama adalah sekolah melakukan registrasi data dan merekomendasikan siswa yang berhak ikut ke jalur SNMPN 2022. Kemudian yang kedua adalah siswa yang telah direkomendasikan akan menerima username dan password dari sekolah untuk login. Kemudian yang ketiga adalah setelah login, siswa diharuskan untuk mengisi biodata diri yang diperlukan. Kemudian yang keempat, jika data yang dimasukkan sudah benar, maka siswa bisa melakukan finalisasi. Siswa wajib mencetak bukti print untuk pendaftaran SNMPN 2022. Kemudian yang kelima adalah mengirim berkas sesuai dengan ketentuan masing-masing Politeknik maksimal 7 hari setelah finalisasi. Jadi sesuai yang udah aku jelasin juga di dalam video tentang SNMPN, jadi kita juga harus dan perlu mengirimkan berkas-berkas file-file yang harus diminta oleh Politeknik yang kita inginkan. Kemudian di sini ada rumpun program studi Politeknik, yaitu yang pertama ada administrasi, ada kesehatan, ada pariwisata, ada kemaritiman, multimedia, pertanian, dan teknik. Nah, ini ada daftar Politeknik di Indonesia. Ada mulai dari Politeknik yang di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Nah, sekarang aku masuk ke Sekolah Kedinasan Indonesia. Sebenarnya Sekolah Kedinasan Indonesia ini tidak menggunakan nilai rapor, tapi nilai rapor menjadikan salah satu kriteria untuk lulus. Misalkan masuk ke Akpol, masuk ke Akmil, itu biasanya akan memerlukan nilai rapor juga. Biasanya ada rata-ratanya, misalkan seenggaknya pengen masuk ke Akpol harus ratanya segini, harus rata-ratanya segini. Jadi kalian juga harus pantengin terus, harus terus harus terus update lah mengenai sekolah kedinasan yang ada di Indonesia. Nah, jadi apa aja sih sekolah kedinasan yang ada di Indonesia? Aku di sini bakal menjelasin aja sekolah kedinasan yang selalu masuk sebagai sekolah kedinasan favorit. Yang pertama, ya seperti yang kita ketahui, sekolah kedinasan yang paling favorit pertama adalah STAN. STAN merupakan Politeknik Keuangan Negara, yang dimana penerimaannya sangat sedikit, tetapi yang minat ke dalam STAN ini sangat banyak. Nah, apa aja sih program yang ada di STAN ini? Ada program studi diploma 3 atau 4 akuntansi, pajak, ada pajak bumi dan bangunan, bea cukai, kebendaharaan negara, dan manajemen aset. Nah, kemudian kuliah di PKN STAN ini memiliki beberapa keuntungan, antara lain yang pertama, biaya kuliah yang gratis. Lulusan PKN STAN akan langsung kerja di lembaga keuangan di bawah Kementerian Keuangan dengan status CPNS, dan kelak akan menjadi PNS saat sudah lulus di dalam perkuliahan STAN ini. Kemudian sarana dan prasarana yang memadai dengan kampus yang sangat luas, serta tempat olahraga yang menunjang bakat mahasiswanya dalam bidang olahraga, dan standar kurikulum yang tinggi di bidang akuntansi.
Nah, jadi buat kalian yang emang bener-bener pengen nantinya kalau udah lulus pengen jadi PNS langsung, tanpa kalian harus cari lowongan sana sini, nah aku saranin banget nih buat masuk ke kedinasan, apalagi ke STAN ini. Kemudian yang kedua adalah STSN, yaitu Sekolah Tinggi Seni Negara. Nah, Sekolah Tinggi Seni Negara ini sangat rahasia, sama seperti STIN yang nanti bakal aku bahas. Nah, Sekolah Tinggi Seni Negara ini apa sih tugasnya? Jadi, seperti kita mengamankan suatu sandi-sandi yang sangat penting di dalam negara, dan jurusannya adalah manajemen persandian, teknik persandian, dan keamanan cyber. Nah, keuntungannya sama seperti STAN tadi, seperti pendidikan gratis, tersedia asrama bagi mahasiswa, dan lulusan STAN akan menjadi PNS di lembaga di bawah Badan Cyber dan Sandi Negara Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah IPDN. Nah, IPDN ini terletak di Jatinangor, tepat di antara beberapa universitas seperti ITB Jatinangor dan Unpad. Nah, IPDN ini juga banyak sekali peminatnya, dan jurusannya juga sangat diminati, karena keuntungannya juga sama seperti Politeknik STAN, sama seperti STSN yang udah aku jelasin tadi, seperti pendidikan gratis di asrama, dan lulusan akan menjadi langsung CPNS dan mengelola pemerintahan nanti dan langsung menjadi PNS pula. Kemudian selanjutnya ada STIN. Nah, ini yang aku jelasin tadi, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, salah satu sekolah tinggi, sekolah kedinasan yang sangat berhasil. Jadi siapapun yang nanti akan lulus di dalam STIN ini tidak akan diberitahukan biodata secara rincinya, karena di dalam STIN ini ada dua program studi, yaitu ada agent dan ada analis. Jadi inilah orang-orang yang nanti akan mengawasi, yang akan mengamankan negara kita dari segala macam mara bahaya. Apabila ada mara bahaya ataupun ancaman, biasanya STIN yang akan mengetahui terlebih dahulu, karena mereka identitas dan biodatanya tidak diketahui oleh siapapun. Kemudian ada STMKG, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, ini tuh buat kalian yang misalkan suka ke geografi nih. Nah, di sini apa aja sih program studinya? Yaitu ada meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi. Kemudian apa nih selanjutnya? Ada Politeknik Imigrasi atau Poltekim. Nah, ini sebenarnya adalah logo dari statistik ya, ada logo STIS. Tapi ya aku ini agak tipe sih, sebenarnya ini adalah Politeknik Statistik Indonesia atau STIS. Nah, program studi yang ada di STIS itu apa aja sih? Ada statistika ekonomi, statistika kependudukan, dan komputasi statistik. Nah, buat kalian yang pengen masuk ke STIS ini, apalagi kalian suka banget ke matematika nih, aku saranin banget ke sini. Soalnya di sini kalian itu bakal dilatih lagi, bakal dikembangkan lagi, bakal di-upgrade lagi oleh STIS untuk menjadi orang yang pintar di dalam statistik khususnya. Nah, terus buat STIS sendiri ini, misalkan kalian yang berkacamata, nah kalian nggak apa-apa kok, kalian bakal bisa mengikuti seleksi walaupun kalian berkacamata, asalkan kalian bisa menjaga kesehatan dan sehat selalu dalam seleksinya. Beda kayak akpol ataupun yang lainnya, kan nggak boleh ada yang kacamata gitu, terus misalkan tinggi badan harus segini gitu. Kemudian India, Poltekim, Politeknik Imigrasi. Nah, Politeknik Imigrasi ini apa aja sih program studinya? Yaitu ada keimigrasian, administrasi keimigrasian, hukum keimigrasian, dan manajemen teknologi keimigrasian. Nah, untuk keuntungannya ya sama seperti sebelum-sebelumnya, seperti pendidikan gratis, terdapat asrama, dan lulusan Poltekim akan bekerja sebagai PNS di bidang imigrasi yang ada di setiap daerah. Nah, kemudian ada STPN. STPN ini adalah Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional yang ada di Yogyakarta. Nah, untuk program studinya ada apa aja sih? Ada tentang pengukuran dan pemetaan kadastral, ada pertahanan, dan ada Podikisus PPAT. Kemudian ada Akpol. Nah, ini juga sama nih, salah satu kedinasan yang sangat diminati Indonesia, apalagi buat kalian para cowok nih yang suka misalkan ke dalam dunia-dunia yang seperti kepolisian, kemiliteran. Nah, ini boleh banget dijadiin salah satu untuk kalian. Nah, untuk program studinya ya adalah tentang kepolisian itu saja. Nah, dan
keunggulan dari Akpol ini apa? Yang pertama adalah biaya pendidikan gratis, masa depan terjamin karena lulusan kelak akan menjadi anggota Polri ataupun anggota polisi lainnya. Kemudian dalam masalah pekerjaan akan cepat mengalami kenaikan pangkat. Kemudian ada AAU, Akademi Angkatan Udara. Nah, ini adalah buat kalian misalkan pengen jadi militer tapi di bidang udaranya gitu, di angkatan udaranya. Nah, apa aja sih jurusan atau program studinya? Ada teknik aeronautika pertahanan, ada teknik elektronika pertahanan, ada teknik manajemen industri. Kemudian tadi AAU, sekarang ada AAL, itu Akademi Angkatan Laut, dengan program studi adalah Manahan Matra Laut, Manahan Matra Laut, aspek darat, teknik mesin kapal perang, teknik elektronika kapal perang, manajemen logi, matra laut. Nah, ini bener-bener seru deh, soalnya bener-bener kita bakal di lautan gitu, walaupun emang buat kalian misalkan takut air gitu, sebenarnya ini bukan apa ya, buat kalian misalkan yang takut kedalaman air, misalkan kalian nggak bisa berenang, di sini juga kalian bakal dilatih lebih jago lagi. Tapi di dalam, sebelum kita bisa dilatih lagi lebih jago, seenggaknya kita itu harus bisa belajar dulu, seenggaknya harus bisa dasar-dasarnya, karena pada seleksi nanti akan ada tesnya juga. Kemudian yang terakhir, terima kasih. Nah, jadi mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Nanti aku bakal ngebahas tuntas mengenai jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini akan segera dibuka, apalagi untuk IPB dan UI. Nah, UI ini udah dibuka juga loh jalur prestasinya. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan informasi. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, itu adalah datang dari diri saya sendiri. Jika itu adalah suatu hal yang bermanfaat, itulah datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.